saatnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ingat-ingat nih, nanti ibu jangan sampai nggak tahu. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa semuanya ada berapa ya? Mana ini? Ada 10 ya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa semuanya ada 10. Yang pertama memasukkan apa saja ke dalam rongga badan, ya, ke dalam rongga badan kita. Namanya memasukkan itu pasti dengan sengaja, ya kan? Kalau nggak sengaja berarti tidak batal. Kalau tidak sengaja namanya nggak memasukkan. Kalau nggak sengaja berarti kemasukan. Ya kan, kemasukan. Jadi kalau sengaja berarti memasukkan apapun. Rongga badan kita lihat dari telinga. Ini ada apa? Ibu-ibu tuh misalnya telinganya gatel, terus pakai cotton bud. Saya pengen masukkan ke dalam telinga itu, sambil berzikir pun batal pokoknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Karena apa? Telinga itu lubang. Tapi di sini Bu, kan telinga itu, lubang telinga itu ada yang dalam, ada yang dari yang keluar. Kalau selama masih nampak, ya, selama masih nampak dari luar itu nggak apa-apa, ya. Ini kan telinga ini ada lubang tuh kan, liatin tuh. Kalau dari luar itu masih kelihatan sampai di situ nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyampe dalam maka batal puasanya, ya. Itu sampai bisa memperkirakan mana yang dalam, mana yang luar. Kalau luar-luar itu nggak apa-apa. Termasuk ngupil, ngerti ngupil? Kalau what is the meaning ngupil? Ngupil itu kalau masih di luar gitu ya, itu nggak apa-apa. Di sini itu ya. Tapi kalau udah ngupil nyampe sini nih, sini misalnya ngupil nyampe sini, ya, itu batal ini, ya, paham? Terus di mulut, selama masih di rongga mulut, ibu membuka mulut tuh, itu kan kelihatan tuh, ya kan? Nah, ibu kalau sampai cuma di situ aja nggak apa-apa. Kayak kumur nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke dalam sini nih, ya, di situ ada lak-lakan, terus masuk ke dalam batal, gitu. Karena itu lubang, ya, batal. Terus mana lagi? Mata ini juga ada lubangnya Bu. Nih lihat, kalau ibu nggak percaya, kalau ibu pas lagi sakit mata terus ibu pakai tetes mata,
Ada nggak sesuatu yang masuk ke sini? Nah, itu batal. Itu karena ada sesuatu masuk sini. Itu lubang. Terus yang di belakang, yang di dubur ya, lubang belakang. Lubang belakang itu ibu makanya kalau jangan dikali. Airnya masuk itu. Mohon maaf, misalnya udah itu keluar, itunya keluar, itu kan ada air masuk ke dalam. Kecuali dikali tapi pantatnya tidak dimasukkan ke kali, di air gitu. Ya, kan ada yang dikali-kali itu ada dibikin WC gitu di atasnya. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau nyampe ke dalam batal. Termasuk mohon maaf nyuwun sewu, ibu-ibu kalau pas cebok, mohon maaf ya, kalau pas cebok yang luarnya saja. Jangan sampai dalam-dalam. Kalau sampai dalam-dalam bisa membatalkan puasa. Ya. Bisa membatalkan puasa kalau sampai cebok dalam-dalam. Ya, tapi yang luar-luarnya aja, ya, luar-luarnya aja. Paham sampai di sini? Termasuk lubang depan. Kalau lubang depan ini yang paling ini ibu-ibu, kalau bapak-bapak lubang depan tuh mau dimasukin apanya? Ya kan? Kalau kecuali kalau bapak-bapak kalau dibikin dipasangin kateter yang kateter orang sakit itu kan dimasukin di situ tuh. Kata bapak saya sakitnya minta ampun. Ya Allah, alhamdulillah Allah kasih kesehatan pada kita ya, sehingga kita nggak ngalamin kayak gitu. Pokoknya semua lubang yang ada dalam tubuh kita dimasukin sesuatu dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Ada yang ditanya, ini yang pertama, ini mah kita ulang-ulang aja, tapi biar apa? Biar makin jelas. Karena di sini ada santri baru juga kan. Misalnya tahun kemarin udah kita bahas, ini ada santri baru, biar tahu juga, ya. Terus yang udah pernah tahu, biar lebih tahu, biar lebih hafal. Ada lagi yang nanya? Ada yang nanya? Itu yang pertama, dengan sengaja. Kalau gak sengaja, orang apa? Walaupun ibu-ibu makan dapat 2 piring, gak sengaja loh ya. Siang-siang ibu lapar, main makan baik, dapatlah 2 piring. Minum, masya Allah kenyang sampai gelegean. Ngerti gelegean Pak? Bahasanya apa itu gelegean teh? Sendawa. Orang Sunda bilangnya apa? Tirap. Terap. Terap kayak orang tiarap gitu. Terap, ya, gitu tuh. Habis itu baru ingat, sekarang kan aku puasa, langsung ucapkan alhamdulillah. Kenyang, 2 piring, setelah minum, boys, pokoknya segala macam udah selesai. Baru ingat. Yang masalah itu makan, ingat-ingat belum minum. Makan udah, mana seretan pula lagi. Seretan belum minum. Nah itu lo baru bahaya. Minum batal puasanya, nggak minum seret. Baiknya minum, karena untuk menyelamatkan nyawa.
Sampai disuruh tendukin tahan, bahaya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang batalkan puasa al-huknatu fi ahadis sabilaini wa ya dawaun ya haqqaru bihil maritu fi kubulin au tubur. Nih, Bu. Yaitu berobat yang memasukkan sesuatu yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang kubur dan dubur. Itu juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang sakit demam panas mah sama baik ya. Panas tiris panas dingin, panasnya lebih-lebih tuh. Terus dia dikasih obat sama dokter, dimasukkan ke dalam lubang belakang dubur itu, pel gitu, otomatis batal puasanya. Kalau enggak begitu, misalnya ibu kagak bisa tidak bisa terus ibu dikasih obat pencahar. Apa namanya sih itu? Pencahar itu kan dimasukin ke situ tuh. Mikrolat ya. Nah, dimasukkan ke dalam lubang itu membatalkan puasa. Makanya ini kan termasuk orang sakit. Yang namanya sakit mabuk, udahlah, jangan dipaksa untuk puasa. Allah udah memberikan keringanan. Sing sapa baik lagi sakit ora usah puasa. Jangan dipaksa. Sampai sakit kok dipaksa sampai mati, sampai meninggal maksudnya. Padahal sampai itu udah suruh minum obat, dia bilang enggak biarin saya mati sekalipun enggak apa-apa, biar mati syahid. Itu mati sangit itu mah, bukan mati syahid, ya kan? Makanya kalau pas lagi puasa sakit, udah minum obat. Gak usah ditahan-tahan, apalagi udah diinfus. Saya pernah dapat telepon, ada jamaah pingsan di PT pingsan. Dia bilang, Pak Kiai, apakah puasa saya batal? Saya barusan pingsan katanya. Saya pengen puasa terus sampai sore. Saya bilang, pingsannya memang kenapa? Ini Kiai, kepala saya teh pusing. Saya bilang, ngapain sih maksa-maksa puasa? Udah minum obat. Saya bilang gitu aja. Udah pingsan-pingsan kok sampai nekat puasa. Itu berarti memaksakan hukum nggak boleh. Paham nih? Jangan. Kalau ibu sakit, silahkan minum, makan, nggak apa-apa. Paham itu ya? Terus kan ini dimasukkan ke dalam lubang dua, ya kan? Nah, itu misalnya yang dimasukkan kateter itu, yang ke dalam itu juga batal otomatis, batal puasanya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, termasuk gini, ini tambahan, ditambah. Namanya dimasukkan ke dalam lubang
rongga badan, berarti kalau dimasukkan bukan lewat rongga badan nggak batal. Misalnya disuntik, ibu disuntik pantatnya, disuntik ini apa nih tangannya nih, ini kan suntik meningitis tuh ya, meningitis di sini, suntik KB itu nggak apa-apa bu, nggak batal. Termasuk diinfus, karena bukan diinfusnya bukan di lubang itu badan, diinfus kan di sini, itu tidak membatalkan puasa. Cuma masalahnya orang namanya diinfus itu udah sakit, lah kenapa kok masih nekat puasa itu? Itu namanya orang kurang kerjaan, ya kan? Udah berbuka aja. Kayak orang musafir itu loh. Musafir itu bu, saya tuh kalau pulang ke Jawa lagi nyetir bawa mobil tuh kalau udah agak lapar itu langsung ke rest area pesen es cendol. Itu langsung aja. Dosa enggak? Yang enggak. Tapi statusnya musafir. Yang namanya musafir itu jarak perjalanannya 90 km. Jadi sini Cirebon dah, sini Indramayu, sono. Jadi 90 km itu yang diperbolehkan orang untuk jamak kosor, menjamak sekaligus mengkosor, ya itu. Jadi kalau 90 km cuma putar-putar doang, ya enggak, si putar-putar, mutar-mutar gitu deh, ke Cikarang Utara, balik lagi Cikarang Selatan, ke Cikarang Timur, Cikarang Barat, nganterin barang. Dilihat dah, ini 90 km, berarti saya boleh makan dong? Enggak boleh. Karena apa? Karena yang namanya perjalanan 90 km itu lurus 90 km. Gitu. Paham? Oh, boleh juga sih misalnya nih, ada orang nge-grab jalan putar. Dia kemudian capek, lelah, lapar, bergetar itu badannya, gitu. Dia boleh tidak puasa, karena itu hitungannya tidak mampu berpuasa. Paham? Ada orang nih, misalnya dia kerja di proyek. Biasanya kalau di proyek itu, apalagi baru pembukaan perusahaan PT, panas, ya kan, terik matahari itu. Dia bagian nyangkul misalnya, bagian gali-gali. Nah, itu kepanasan, dia pusing kepalanya, maka dia boleh berbuka. Gitu bu. Tapi wajib dikodok nanti. Paham? Dan perlu saya tambahkan di sini bu. Ibu misalnya nih besok mau pulang ke Purwokerto teh, ada nggak 90 km? Ada nggak? Lebih kemana-mana, Kebumen, Purworejo, Jogja, ya, apalagi Jawa Timur, kampung saya itu, lebih-lebih. Besok ibu mau pulang. Besok mau pulang nih misalnya nih, besok mau pulang jam 8 berangkatnya. Ibu terus niat udah gak sahur, niat gak puasa, terus pagi-pagi sebelum berangkat ibu sarapan dulu, itu dosa. Ingat loh, dosa. Pahamin maksudnya? Ibu mau pulang, kayak saya deh misalnya mau pulang ke Jawa Timur besok,
Terus malamnya udah niat, besok kan perjalanan ini, besok kan musafir. Padahal berangkatnya jam 8. Terus sebelum berangkat itu sarapan, itu dosa. Itu dosa. Karena apa? Statusnya belum musafir. Ingat-ingat tuh. Statusnya belum musafir. Harus udah jalan nyampe Cirebon baru makan tuh. Tapi kalau masih di rumah, statusnya sampai masih mukim, gak boleh makan. Jangan diniatin pula. Nanti sahur bilang sama suaminya, ya gak usah sahur lah ya. Besok kan kita mau pulang. Gak boleh. Tetap sahur. Gitu. Paham? Ada yang nanya, iya, apa Bu? Nah, iya. Ya, gini. Kita itu ketika dalam perjalanan itu dapat rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah. Musafir itu sampean mau puasa silahkan, nggak puasa silahkan, gitu. Namanya musafir. Biasanya namanya musafir itu pasti capek, pasti lelah biasanya. Nggak nunggu lapar juga, gitu loh. Pokoknya status sampean itu musafir, maka sampean itu boleh tidak puasa, gitu ya Bu ya. Gak harus nunggu lapar gitu, enggak. Pokoknya sampean musafir nih, capek nih, aduh, gitu. Ya kayak orang sholat nih. Orang sholat itu kan bagi musafir boleh jamak, sholat jamak toh, jamak takdim, jamak takhir, boleh qashar, boleh mengqashar sholat kita. Sampai mau mengqashar silahkan, sampai menjamak silahkan, sampai nggak menjamak, nggak mengqashar silahkan. Sholat biasa, nggak apa-apa. Itu hak-hak ini sampean. Cuma Bu, kalau ibu misalnya, aduh, nggak lapar, nggak apa nih, mending puasa. Karena apa? Karena sekiranya ibu nggak puasa pun nanti itu ibu juga akan mengqadha, membayar lagi. Ya. Saya punya anak itu ya, waktu pulang ke Jawa, anak saya kekeh nggak mau berbuka, padahal saya udah berbuka. Nih ayah udah minum deh, udah minum. Kata si Anip mah enggak ya, Anip mau puasa aja, gitu. Buka aja deh, nanti enggak nanti Anip mah males suruh mengkodok, nggak ada temennya, nanti begitu di pondok. Ya alhamdulillah, biarin aja anak saya tambah udah berbuka gitu. Tapi anak saya ngertiin, ayah kan yang nyetir, gitu. Dia capek, dia tahu, ya kan. Lah ibu nggak nyetir, nggak apa, tidur, mending puasa, ya kan, mending puasa, gitu ya. Ada lagi yang nanya, yang di belakang ada yang nanya berkenaan dengan puasa. Ibu-ibu masalah puasa ini udah paham semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah selanjutnya, perkara yang membatalkan puasa berikutnya al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, tidak. Yang namanya muntah dengan sengaja, dia masukkan itu jarinya ke dalam tenggorokannya sampai batal, ya kan?
Atau sengaja lagi dia sengaja nyari kotoran ayam dicium-ciumin tuh. Itu sengaja. Itu kelihatannya udah mulai gila. Wah, saat ada kotoran ayam dicium-ciumin biar muntah. Itu namanya sengaja. Kalau ibu pas lagi hamil nih, ibu terus muntah, nggak batal puasa ibu, nggak batal. Makanya ibu-ibu tuh, mana yang lagi hamil nih? Ada yang lagi hamil? Kagak ada. Kecuali yang nenek-nenek loh maksudnya. Yang masih muda-muda. Ibu itu kalau ibu pengen pahalanya gede, hamillah. Kalau pengen pahala gede, hamillah. Tapi syaratnya punya suami, maksudnya hamil, ya toh. Karena orang hamil kan pernah saya sampaikan, orang hamil itu walaupun semalaman dia tidur, maka dia terhitung sholat malam. Orang hamil siang dia makan, terhitung dia puasa. Orang hamil. Makanya perempuan yang cerdas adalah perempuan yang metengan. Dikit-dikit hamil. Nah, itu cerdas tuh, ya kan? Gitu Bu. Sampai lagi hamil muntah karena mabuk, ya, tidak membatalkan puasa. Lagi naik kendaraan pusing kepalanya, naik kapal pusing kepalanya, terus dia muntahnya itu tidak sengaja, itu tidak masalah. Paham sampai di sini? Terus yang keberapa? Al-waqu amdan. Al-waqu amdan itu berhubungan badan dengan sengaja. Berhubungan badan dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja nggak batal. Nggak ada ceritanya orang hubungan badan nggak sengaja itu misalnya. Mosok nggak sengaja. Suaminya lupa, paling tidak istrinya nggak lupa kan. Suaminya lupa, "Mah, ayo mah." Kata istri, puasa ya puasa." Kan biasa begitu. Kata istrinya, "Ya ayo ya, puasa." Ini berdua kok sampai dua-duanya lupa. Itu namanya mustahil. Ada nggak kayak gitu? Karena di dalam kitab ini ada, berarti ada. Ada berarti. Jadi hubungan suami istri nggak sengaja dua-duanya. Lagi berlangsung begitu, kita kan lagi puasa ya. Astagfirullah. Lanjutkan puasanya. Tapi wajib mandi nggak? Wajib mandi. Mandi itu Bu, mohon maaf ya, ini mengulang pelajaran yang dulu. Sampai itu hubungan suami istri itu mau keluar mani ataupun tidak, itu wajib mandi, namanya jinabat. Lagi hubungan ada tamu nggak jadi, tapi udah keburu begitu, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam langsung. Belum selesai lagi kira-kira. Wajib mandi. Terus jangan gini, kan belum keluar ya. Tetap aja mandi.
Paham sampai di sini? Jadi hubungan badan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Yang keberapa ya? Selanjutnya yang membatalkan puasa berikutnya al-inzalu wa huwa khurujul mani, yaitu keluar mani. Keluar mani itu batal puasanya. Anu basyaratin, dengan cara disentuh. Nih, sentuh. Bila jima'i dengan tidak berjima, ka'ikhrajihi biyadihi, dengan seperti mengeluarkannya dengan tangan, au ghairi atau selainnya. Jadi keluar mani kalau dengan cara dengan tangan itu kan sengaja, itu berarti. Tapi kalau misalnya keluar mani disebabkan karena mimpi, siang-siang tidur, lagi puasa tidur, terus mimpi ibu-ibu mimpi hubungan, atau laki-laki mimpi hubungan. Ketika bangun basah itu celananya. Ketika basah maka batal nggak puasanya? Batal nggak? Siapa yang batal? Siapa yang enggak? Batal gak ngaco, gak batal gak ngaco. Kalau itu kan gak sengaja, berarti tidak batal gitu. Tapi kalau itu biasanya kalau masih bujangan, kalau mimpi itu sampai bisa keluar mani. Itu pengalaman. Jadi kalau orang udah punya istri, punya anak dua, itu biasanya nggak keluar mani, biasa aja, ya kan? Jadi itu biasanya orang-orang yang masih muda-muda, yang masih itulah kira-kira. Karena memang laki-laki itu gimana itunya? Kalau masih muda itu gimana, saya lupa. Pandangan hidup. Pandangan hidup itu artinya dia memandang udah hidup. Nah itu. Yang kedua, pegangan hidup. Megang atau dipegang baru hidup. Kalau yang ketiga, sisa apa namanya? Lupa saya, ya kan? Nah seperti itu. Sisa-sisa hidup, sisa-sisa hidup yang ketiga. Pikirannya jangan kemana-mana. Ini kalau anak laki-laki dulu kan begitu, ya kan? Laki-laki itu makin tua makin janji, susah dihidupkan. Motor maksudnya motor itu udah tua itu susah dihidupkan, motor itu susah kan? Saya mana tadi? Mimpi keluar mani. Ini jam berapa sih? Udah 5:30 lebih, ya Allah. Ada yang nanya orang, ada yang nanya. Ternyata kita nggak terasa ya, baru ngaji perasaan. Terus gini, di sini Isra Mi'rajnya katanya tanggal 7 ya. Besoknya tanggal 8-nya kan Isra Mi'raj di Al-Fatihah, ya. Walaupun tapi kan nggak nyampe malam-malam toh, jam 11 biasanya udah selesai. Saya pokoknya berharap ibu-ibu itu tanggal 8-nya pada datang, ya kan, pada datang. Pada sehat semuanya ya. Minggu depan
ibu-ibu saya izin minggu depan karena saya pulang kampung, mau pulang kampung sekaligus wisuda anak saya. Anak saya khatam Alfiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi anak saya itu masih paling muda, tapi dia udah hafal Alfiyah dibandingkan yang lain-lain. Alhamdulillah. Makanya saya diminta nanti naik panggung untuk ini anak gitu kan. Makanya saya pulang hari Kamis sampai Selasa lah kalau enggak ya. Makanya besok saya izin ya, izin ibu-ibu silakan tetap ngaji. Mas Hasan udah ada belum sih? Udah ada Mas Hasan ya. Nanti sama Mas Hasan ya, Kang Hasan. Itu aja Bu. Jadi yang batalkan puasa itu baru 5 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah berarti minggu pertama ya, minggu pertama insya Allah ya. Semoga ibu-ibu sehat selalu ya, panjang umur, rezekinya banyak dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah barakallah. Matur semua nih Bu ya, semuanya ya. Ini yang udah bantu acara Isra Mi'raj di Al-Fatoniyah. Yang paling pertama ibu datang ya, datang. Karena ini kita dananya kurang banyak. Kita itu memerlukan biaya 17 juta. Baru dapat 3-4 juta gitu. Masih kurang banyak. 17 juta itu pun udah minim-minim gitu. Tapi insya Allah lah pasti gini. Kalau kita itu mengadakan suatu acara yang berhubungan dengan Rasulullah, itu biasanya pasti ada kemudahan. Biasanya saya itu ya, aduh kurang seminggu dananya kurang banyak banget, aduh pusing. Itu tiba-tiba ada deh gitu, ya kan? Insya Allah. Sekali lagi matur nuwun ya Pak ya. Terima kasih.